Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila musannif hadal kitab. Wa wa ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat berjumpa, bermuajahah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah sore hari ini kita di cabang NU Jakarta Utara setiap jelang berbuka kita mengadakan kajian ataupun sekedar mengantar berbuka puasa, kita baca kitab yang memang jadi tradisi kita di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, yang kita ibadahi, mudah-mudahan semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita meneruskan kajian Nasail Ibad, makalah beliau kemarin, makalah ke-27, sekarang 28 ya. Waqala wa mahala madukum. Ini kalawat. Ustaz, maaf, yang tukar minjem. Ini belah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu wal ashruna, maqalah yang ke-28. Bismillah. Mana bentar. Wal maqalatu saminatu wal ashruna, bermula makalah yang ke-28. An Abi Bakrin Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Dibuka halaman 8 ada. Halaman 8 kalau itu. Wal maqalatu saminatu wal ashruna an Abi Bakrin Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala wa huwa min uzama'il 'arifin. Qala inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi
antahabali jami'a sayyati ma'aginaka maulaya anni. Makalah yang ke-28 an Abi Bakrin dari Abu Bakar Dalfa bin Jahdar Asyibli rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau, yang mana Imam Abu Bakar Asyibli ini beliau lahir di Baghdad wal mansya dan juga tumbuh besar di Baghdad. Sohibal Junaidi, beliau juga sahabatnya Imam Junaid al-Baghdadi, sama-sama wong Irak, sama-sama orang Irak. Waman fi usrihi, emang sejaman tuh Syekh Junaid al-Baghdad dan juga Al-Imam Asyibli, sahabat, saling berteman dan juga kebetulan sejaman mereka berdua nih. Malik besti, kayak saya dengan King Ajis, besti ketemu gede. Maliki al-madhabi, madhabnya Imam Malik. Asya, beliau hidup sab'an wa samanina sanatan, yaitu sekitar 87 tahun. Jadi usianya 87 tahun. Wa mata sanatan arba'a wa salasina wa salasumi'atin wa qabruhu di Baghdad. Wafatnya beliau adalah 334 Hijriyah, dikubur di kota Baghdad. Siapa beliau? Wa min uzama'il arifina. Beliau itu adalah salah satu pembesar dari ulama-ulama arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Makanya orang yang ma'rifat kepada Allah, dia nggak bakalan ngejek-ngejekin orang. Kalau orang yang ma'rifat kepada Allah itu kan orangnya bijaksana. Makanya disebutnya arif, arafa ya'rafu. Arafa ya'rafu itu bukan hanya sekedar tahu, tapi dia bijak. Artinya bijak itu dia nggak gampang nyepelein orang, nggak gampang ngatur-ngatur orang, nggak gampang nyalain orang, karena dia sudah bijaksana. Makanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu layar, nggak melihat kepada sesuatu yang lain kecuali yang dia lihat hanyalah Allah. Apa kata beliau? Qala fi munajatihi, beliau munajat, berdoa dalam munajatnya, ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati. Wahai Tuhanku, inni uhibbu, sesungguhnya aku sangat menyukai, mencintai an ahabalaka, untuk mencurahkan, memberikan kepada engkau jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikanku, ma'al fakri, disertai dengan kefakiranku. Maksudnya dengan kefakiranku, butuh kepada kebaikan tersebut. Wadhafi, dan kelemahanku, ay'adzi an iktsaril ibadati, artinya kelemahanku dari untuk banyak beribadah. Jadi ini maksudnya, kalau dilihat di sini, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati. Ini Imam Asyibli ngedoa dalam munajatnya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati, ya Allah, aku ini senang memberikan, berbuat kebaikan, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang aku lakukan ini hanya untuk engkau, ya Allah. Seluruh kebaikan-kebaikanku nggak ada buat yang lain, hanya kepada engkau. Ma'al fakri, beserta dengan memang itu yang aku butuhkan. Wadhafi, nah ini wadhafi, wawnya jadi lilhal. Wadhafi, sementara aku lemah untuk melakukan ibadah. Jadi pengennya mah Imam Asyibli ini bahasa orang ma'rifat, bahasa tawaduknya mereka. Ya Rob, setiap malam Imam Asyibli berdoa, ya Rob, sesungguhnya sholatku, puasaku, semua ibadah-ibadahku, kebaikan-kebaikanku, aku pasrahkan kepada engkau. Inni uhibbul laka,
Jami'a hasanati, aku berikan semua kebaikan-kebaikan yang aku lakukan di dunia ini hanya karena engkau. Semuanya dilakukan hanya karena Allah. Pengennya begitu. Wafak ma'al fakri. Maka aku mohon ya Allah, itu yang aku butuhkan. Wadofi, tapi aku lemah. Ya Rob, pengennya mah saya mah pengen banyak ibadah. Gitulah. Pengennya mah gampang untuk berbuat kebaikan. Pengennya mah sedekah yang banyak. Pengennya mah sholat yang rajin. Pengennya mah taraweh tiap malam berjamaah. Tapi ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Di satu sisi saya ini hamba-Mu yang lemah. Maka tolongin saya apa ya Allah? Supaya saya dikasih kekuatan, kemudahan. Digampangin untuk ibadahnya. Itu bahasa kita begitu. Bahasa kita begitu. Jadi semua yang ibadah yang dilakukan oleh Imam Asyibli itu hanya karena Allah. Tapi dia ngerasa dirinya ini masih manusia biasa. Masih ngerasa lemah. Pengennya mah banyak ibadah. Tapi ada aja halangan. Pengennya mah datang nih ke PCNU ngaji bareng-bareng, tapi ada aja halangan, macet segala macam. Pengennya kita begitu. Imam Asyibli pun seorang ahli ma'rifat, dia merendahkan dirinya kepada Allah. Padahal Imam Asyibli itu orang ma'rifat kepada Allah itu bukan orang sembarangan. Ibadahnya udah luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya Imam Asyibli, setaat-taatnya Imam Asyibli, tapi nggak merasa dirinya taat. Makanya orang ma'rifat itu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu, walaupun dia taat sebenarnya, tapi nggak merasa dirinya sudah paling hebat taat. Nggak merasa paling pinter, nggak merasa paling benar. Tetap merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, ibadah saya masih kurang, pengennya saya pengen banyak ibadah ya Allah. Tapi Pak mau dikata saya melemah, nggak bisa ngapa-ngapain, begitu. Jadi bahasa kita tuh maksudnya begitu. Imam Asyibli munajat kepada Allah bahwa seluruh kebaikan yang beliau lakukan itu semuanya dilakukan karena Allah, hanya untuk Allah. Maaf fakri disertai dengan kebutuhannya, kebutuhanku kata Imam Asyibli, wadhafi dan kelemahanku semuanya. Makanya kita ibadah juga kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah karena Allah. Fakaifa la tuhibbu sayyidi antahabali. Fakaifa mana tadi? Fakaifa la tuhibbu sayyidi. Maka bagaimanakah engkau tidak mencintai wahai tuanku? Kata Imam Asyibli, antahabali, agar engkau memberikan kepadaku jami'a sayyiati, artinya menghapus seluruh keburukan-keburukanku, ma'aginaka, disertai dengan kekayaan. Maulaya, wahai tuanku, anni, terhadapku. Iktirafnya nih, apa namanya, pengakuan Asyibli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah, bahwa dirinya mengaku merasa manusia yang masih lemah, yang butuh rahmat Allah. Fakirun ira rahmatillah, yang butuh kepada rahmat kasih sayangnya Allah, butuh kekuatan dari Allah karena dia merasa dirinya masih lemah, wadhafi dan kelemahanku. Dia berdoa, ya Allah, bagaimana engkau tidak mencintaiku? Maksudnya tidak mencintai di sini, di balik itu dia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, dimudahkan untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kan jadi pelajaran sama kita. Nah, kita mah semua apa yang kita lakukan ini nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan kekuasaan Allah. Kita nggak bisa menganggap diri kita hebat kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Nggak merasa diri kita paling benar, paling pintar kalau bukan Allah yang minterin kita. Sebab sehebat-hebatnya itu Imam Asyibli yang ibadahnya sudah, yang tingkatannya sudah arif billah, dirinya masih merasa hina, dirinya masih merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ente kita yang ibadahnya baru dikit aja, yang baru udah bisa ngaji dikit, lagunya udah sombong. Jangan sampai kayak gitu.
yang baru bisa baca Quran, hafal Quran sama artinya, udah ngerasa paling benar. Yang udah tahu hadis, yang udah hafal baru 100 hadis, yang walaupun itu hadis-hadis sahih, udah merasa paling hebat, merasa paling jago. Padahal kan untuk memahami Quran hadis itu nggak hanya makna secara tekstual, nggak hanya dipahami secara lafziyah, tapi juga substansi dari dua sumber ini yang harus kita pahami. Makanya kita mah di Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya apa namanya referensinya yang jelas Al-Quran dan hadis, tapi kita juga menggunakan apa? Menggunakan ijma, kias dari para ulama. Sebab apa? Sebab makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis itu nggak gampang kita cerna. Kita butuh pemahaman secara substansi. Ini kenapa kalimatnya dibaca begini, kenapa kalimatnya dibaca begitu, segala macam. Makanya kita walaupun sedang ngaji sekarang ini, atau yang sudah hafal Quran, jangan ngerasa sudah paling hebat. Jangan ngerasa ibadah kita sudah paling benar. Tuh. Jadi wajami'a ay adabi fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Masyaallah. Sehebat-hebatnya kita ibadah, sebanyak-banyaknya kita ngelakuin perbuatan ibadah, apa kata Imam Asyibli? Apa kata Musannif? Fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Sebanyak-banyaknya ente sedekah, sebanyak-banyaknya kita ibadah kita nih kira-kira bikin kaya Allah enggak? Enggak. Makanya fa inna sayyi'ati juga keburukan kita, sesungguhnya keburukan kita nih, keburukanku kata Imam Asyibli la tadurruka. Kirain kalau kita berbuat buruk di alam dunia ini, Allah bakalan celaka. Enggak. Fa inna sayyi'ati la tadurruka, sesungguhnya keburukan itu tidak akan membahayakan engkau ya Allah. Kita tawuran, ente tawuran segala macam, berantem segala macam, apa akan membahayakan Allah, merugikan Allah? Enggak sama sekali. Tapi ngerugiin diri sendiri. Ataupun kita banyak berbuat ibadah, banyak kebaikan, setiap hari sholat, setiap hari puasa, kita sedekah, kemudian juga ngaji yang rajin, sedekahnya juga nggak tanggung-tanggung. Kalau sedekah nggak bisa ngeliat orang main kasih duit aja, nggak bisa ngeliat orang manyun kasih duit aja tuh. Lihat muka teman kita, lu manyun amat tuh, dikasih sama duit 1 juta. Itu nggak bisa ngeliat orang diem tuh, dermawan kayak gitu. Tapi walaupun kita sebaik itu sedermawan kita, apa? Wahasanati la tanfauka. Kebaikan-kebaikanku juga kata Imam Asyibli nggak bakalan bermanfaat untuk engkau ya Allah. Jadi kejelekan kita di dunia ini, sejelek apapun kita, Allah nggak rugi dan tidak membahayakan Allah. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini pun tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu. Jadi keburukan dan kejelekan yang kita lakuin itu balik kepada diri sendiri. Bulan Ramadan kita banyak-banyak ibadah, jangan bikin celaka. Yang tawuran ya bikin celaka dia sendiri, mencemarkan diri sendiri. Malah sampai dia kalau misalkan matinya dalam keadaan tawuran, itu tidak dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ajazani ba'dul fudola'i an aqra'a ba'da salatil jum'at sab'a maratin hadhil abyad as-salasah min bahril waw. Waqad ajazani, dan telah mengijazahkan kepadaku sebagian ulama-ulama ahli fadilah untuk agar aku membaca ba'da salat Jumat, setelah salat Jumat sebanyak sab'a maratin 7 kali hadil abyad. Baca nih 7 kali bait 3 bait ini dari Bahar Wafir. Ilahil stulil firdausi ahla wala aqwa ala nahril jahimi fahabli zillati wagfir dunubi
fa innaka ghafirudz dzambil azim wa amilni muamalatal karimi wa sabbitsni 'alan nahjil qawimi. Dapat ijazah Imam Asyibli 3 bait dibaca setiap ba'da Jumat 7 kali. Sebenarnya ini apa yang lebih komplitnya ada syair Abu Nawas, ilahila ilahila stunil firdausi ahla wala aqwa ala nahril jahimi. Ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, lastu aku bukanlah ahlan lil firdausi, aku bukanlah penghuni surgamu, wala aqwa ala naril jahimi, tetapi aku tidak kuat terhadap neraka jahanam. Ya Rob, sesungguhnya aku ini nggak pantas masuk surga, aku bukan penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi juga aku nggak pantas, aku nggak kuat kalau masuk neraka. Jadi gampangnya ini bahasa apa ya, bahasa politiknya nih. Jangan belum ngerasa pantas masuk ke surga, tapi nggak bakalan kuat kalau masuk neraka. Ujung-ujungnya minta surga. Ini bahasanya bahasa halus, kayak Abu Nawas gitu ya. Saya emang nggak pantas masuk di sini, cuma saya nggak pengen di sana. Bagaimana caranya ujung-ujungnya biar masuk di sini? Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke neraka yang manapun, saya nggak bakalan kuat. Nggak apa-apa deh, masukin ke surga aja. Surga paling yang bawah juga nggak apa-apa. Begitu maksudnya. Nggak usah surga yang paling tinggi, tapi surga yang paling rendah juga nggak apa-apa. Ya, bab kalau udah di surga, mau di atas mau di bawah, sama-sama nikmat. Betul-betul. Sama-sama nikmat. Tapi kalau di neraka, mau di atas, mau di bawah, mau di tengah, ini umat Islam kan. Konon di dalam riwayat dikatakan kalau umat Islam itu yang berdosa semuanya bakal masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Jadi nanti ada pendidikannya dulu, sebab surga mah ibarat kata lemari pakaian. Nah, surga itu ibarat lemari pakaian, yang mana lemari pakaian itu isinya pakaian bersih, nggak nerima pakaian kotor. Maka sebelum dia masuk lemari, itu pakaian yang masih ada najisnya, masih ada kotorannya, dicuci dulu. Kalau kotoran yang membandel, direndam dulu. Pakai apa? Ya pakai deterjen. Ya takut nyebut merek doang saya mah. Direndam dulu pakai deterjen, udah gitu diapain tuh? Disikat. Apalagi kalau kotoran yang ngebandel, kayak zaman dulu kita pakai lepis. Itu kan kalau kotoran, kalau belum ada mesin cuci, disikat, digeprek, diinjek-injek, dibujek-bujek. Kalau karena pakai lepis kotoran yang ngebandel. Nah, sudah selesai, diperas sama kita. Dibilas, diperas lagi 3 kali. Kan pakai secara fikih itu. 3 kali dikucurin, diperas, nah udah bersih, baru kita bilas terakhir, boleh pakai pewangi, rendam dulu biar wangi. Udah selesai itu, udah bersih suci dari najis. Apakah cukup udah langsung masukin lemari? Ya jangan dulu. Diapain? Dijemur di tempat yang panas, di jemuran yang di tempat yang paling atas, dijemur panas kena terik matahari sampai kering. Udah kering, baru tuh diapain? Digosok dulu, jangan masuk lemari dulu. Disetrika, jus. Biar setrikaan yang beruap, disemprot dulu tuh pakai trika, jos. Kau usah tahu, pan kita punya bini, ngeliatin bini kita. Yang belah sana. Disetrika dulu, udah setrika, udah rapih, baru dilempit, masuk lemari. Prosesnya lama, mau masuk surga tuh. Jadi kalau umat Islam yang masih ada dosanya, orang yang beriman masih dosanya, nanti dia dimasukin ke neraka dulu. Naudzubillah. Nanti dia dinamain neraka, kan direndam kayak baju tadi. Direndam. Kalau najisnya banyak, direndamnya rada lamaan.
Kan minimal umat Islam itu di neraka itu paling sebentar. Insya Allah kita masih sebentar kalaupun masuk neraka. Kalaupun masuk neraka. Naudzubillah. Paling sebentar. Paling 40 tahun sebentar. Sebentar apa lama 40 tahun? Ente udah berapa tahun? Ah, masih 12 tahun. Sunat juga belum dia. Bentar. Udah direndam. Terus kemudian dia apa ente? Di dalam neraka direndam. Kemudian dijemur. Lah panas di neraka. Dijemur terus kemudian digosok, sama nanti juga badan orang masuk neraka itu digosok. Gosokan neraka, madein jahanam, bayangin. Digosok itu pakai setrikaan madein jahanam, bukan merek-merek yang di dunia lagi. Baru masuk surga. Ada bacaannya, alumni neraka. Gitu. Alumni neraka, bukan alumni yang ono. Cerita begitu. Ilahilas tuh, ya Allah saya nggak kuat masuk neraka. Aku bukan penghuni surga, tapi aku pun tidak kuat masuk neraka. Fahabli zillati wa dallati waghfir dunubi. Maka berikanlah ampunan kepadaku. Maka berikanlah kepadaku zallati, penghapusan dosa, waghfir dunubi, dan semoga engkau hapus dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau adalah pengampun dari dosa-dosa yang besar. Wa amilni, dan perlakukanlah aku, muamalahkan aku, maksudnya perlakukanlah aku muamalatal karimi, dengan seperti pergaulan, seperti perlakuan yang engkau berikan, gitulah. Perlakuan yang engkau berikan kepada orang-orang yang karim, orang-orang yang engkau muliakan. Nah, kita juga minta kepada Allah, kalau ibadah kitanya udah kita ibadah istiqomah, ibadah kita udah istiqomah taat kepada Allah, lalu kita mohon kepada Allah, wa amilni muamalatal karim, kita minta diperlakukan yang baik, diperlakukan dengan baik sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang mulia dengan perlakuan yang istimewa gitu. Syaratnya kalau kita mau dilakukan secara mulia, secara istimewa, maka syaratnya adalah yang pertama ilmu, ya, terus kemudian juga akhlak, adab. Sebab orang bisa dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang dimuliakan di dunianya karena hartanya, karena jabatannya. Ada orang yang dimuliakan karena ilmunya dan karena adabnya. Maka kalau kita mas santri, kalau kita bukan pengusaha, ya udah kita makainya ilmu dan juga akhlak, adab. Ya, kalau orang pengusaha makainya harta. Asyarqud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Coba lihat, kenapa orang bisa ngikutin orang kaya? Ya, apa yang didengar? Ya karena ada uangnya. Tapi kita jangan salah menggunakan. Kita mendekati orang kaya itu boleh nggak? Boleh. Memang di agama juga dianjurkan dekat sama orang berada. Sebab kenapa? Tujuannya adalah kita arahkan orang-orang yang dermawan ini untuk ke jalan agama. Kita tarik